Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi indeks harga. Apakah kalian udah pernah mendengar apa itu indeks harga? Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada materi pokok dari indeks harga atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah tentang pengertian, yang kedua tentang macam angka indeks, yang ketiga tentang jenis indeks harga. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan dan kemungkinan indeks harga. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang metode perhitungan indeks harga. Oke, selanjutnya, nah, apa itu indeks? Indeks, sebelum kita masuk ke indeks, kita akan membahas tentang pengertian angka indeks terlebih dahulu. Nah, angka indeks di situ adalah merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, variabel di sini itu dapat berubah-ubah nilainya. Jadi dapat disimpulkan indeks itu adalah menunjukkan perubahan suatu variabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam angka indeks. Yang pertama itu ada angka indeks harga, yang kedua ada angka indeks jumlah, dan yang ketiga itu ada angka indeks nilai. Pengertian dari angka indeks harga itu adalah di mana indeks yang mengukur perubahan-perubahan harga beli barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Jadi yang kedua itu ada indeks harga produsen. Adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Nah, yang ketiga itu ada angka indeks nilai, yaitu indeks angka yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, intinya itu dari angka indeks harga itu menunjukkan perubahan pada harga barang. Kemudian pada angka indeks nilai itu intinya itu menunjukkan perubahan pada jumlah barangnya yang diminta oleh konsumen. Kemudian yang ketiga itu angka indeks nilai itu intinya adalah perubahan mengenai nilai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dari jangka waktu ke waktu. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas itu ada jenis-jenis indeks harga. Yang pertama itu adalah indeks harga konsumen. Yang kedua itu ada indeks harga produsen, dan yang ketiga itu ada indeks harga perdagangan besar. Kemudian yang keempat itu ada indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani. Kemudian yang kelima itu ada indeks harga saham. Indeks harga konsumen di sini itu adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada pengertian dari indeks harga produsen, di mana itu indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Kemudian yang ketiga itu ada IHPB atau indeks harga perdagangan besar, itu menggambarkan perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir. Nah, contohnya itu seperti ekspor impor kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani. Maksudnya ada indeks harga yang diterima oleh petani itu adalah petani itu melakukan menanam padi kayak gitu. Nah, dari padi itu kan dijual oleh petani. Nah, hasilnya yang diterima petani itu masuk ke dalam indeks harga yang diterima. Tapi contohnya bukan hanya padi saja, bisa juga petani itu menanam jagung,
buah, sayuran, dan lainnya seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani itu adalah di mana uang yang dikeluarkan petani untuk melakukan produksinya itu loh. Kayak petani kan membeli pupuk, membeli kemudian bibit, terus kemudian petani juga mungkin menyewa orang untuk membantu dalam menanam padi dan lain-lain seperti itu. Nah, itu biaya yang dikeluarkan oleh petani itu masuk ke dalam indeks harga yang dibayar. Kemudian yang kelima itu ada indeks harga saham, di mana indeks harga yang mengukur perubahan saham yang berada di pasar modal. Selanjutnya di sini ada tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi suatu negara. Yang kedua itu adalah sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Nah, di sini ada dua contoh tempat. Yang pertama itu ada pasar, dan yang sampingnya itu ada supermarket. Nah, tentu saja harga di dua tempat ini kan memiliki perbedaan. Nah, fungsinya ada indeks harga di sini itu kita dapat membandingkan. Kayak kita kan sebagai konsumen nih. Nah, lebih condong mau beli di mana gitu, mau beli di pasar atau mau beli di supermarket seperti itu. Yang selanjutnya di sini itu kita akan membahas tentang indeks harga menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama itu apabila indeks harganya itu lebih dari 100, berarti harga mengalami kenaikan. Nah, kalau harga ini mengalami kenaikan lama-kelamaan, itu akan dapat mengakibatkan inflasi. Nah, yang kedua itu ada indeks harga yang kurang dari 100, artinya harga mengalami penurunan. Nah, penurunan di sini itu juga tidak baik. Apabila terjadi terus-menerus, suatu negara akan mengalami deflasi. Nah, yang ketiga itu ada indeks harga sama dengan 100. Artinya, harga tetap tidak ada naik dan tidak ada turun. Intinya, suatu perekonomian suatu negara itu mengalami stabil. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Nah, metode perhitungan indeks harga di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada indeks harga agregatif tidak tertimbang atau biasa dikenal dengan indeks harga agregatif sederhana. Kemudian yang kedua itu ada indeks harga agregatif tertimbang. Kita di sini belajar dulu tentang indeks harga agregatif tidak tertimbang atau sederhana. Di mana rumusnya itu ada IA sama dengan indeks harga agregatif tidak tertimbang sama dengan sigma PN atau jumlah. Nah, dibagi dengan sigma PO dikali dengan 100%, di mana PN ini adalah harga pada tahun ke-N atau tahun yang dihitung. Kemudian ada PO di sini adalah harga pada tahun dasar. Di sini ada contoh soal. Nah, berdasarkan data pada tabel di samping, maka angka indeks pada tahun 2019 dengan tahun dasar 2018 adalah, di contoh soal di sini itu ada barang A itu pada tahun 2018 itu harganya 500, kemudian pada tahun 2019 itu harganya menjadi 600. Dan barang B 2018 harganya 700, kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan di harga 800. Nah, seterusnya. Sigma di sini adalah jumlah. Oke, di sini ada pembahasannya. Di mana IA itu adalah rumusnya yang tadi ya, sigma PN per sigma PO dikali dengan 100%. Kita balik lagi ke ini. Oke. Nah, untuk mencari sigma itu kan dijumlahkan semua. Dari tahun 2018 ini dari barang A sampai barang E itu dijumlahkan semua.
Oke, ketemu ada 2.700. Kemudian begitu juga dengan barang di tahun 2019. Itu juga dijumlahkan semua. Ketemulah 3.300. Kita balik lagi ke pembahasan. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan saja ke rumus, dimana IA tahun 2019 itu adalah mengapa tahun 2019? Karena yang ditanyakan itu adalah angka indeks pada tahun 2019 dengan tahun dasarnya itu adalah 2018. Kita masukkan ke dalam rumus. Oke, tadi jumlahnya itu adalah 3.300 dibagi dengan 2.700 dikali dengan 100%. Nah, IA pada tahun 2019 adalah 122,22. Jadi, indeks harga pada tahun 2019 adalah 122,22. Nah, mungkin aja di soal hanya ditanya indeks harganya, tapi kita juga tidak tahu. Siapa tahu di soal itu akan muncul pertanyaan bagaimana perubahan yang terjadi pada indeks harga tersebut. Indeks harga pada tahun tersebut maksudnya. Entah melalui penaikan, penurunan, atau tetap. Nah, untuk cara menghitungnya adalah gimana IA pada tahun 2019 itu kan tadi mendapatkan 122,22. Nah, kita ulangi dengan 100%. Nah, menghasilkan 22,22. Artinya, indeks harga pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 22,22%. Di sini ada contoh soal nih, siapa yang mau mengerjakan? Contoh soal dari perhitungan indeks harga agregatif yang sederhana. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang agregatif sederhana. Nah, kita di sini akan membahas tentang perhitungan indeks harga agregatif yang tertimbang. Di sini itu ada 5 metode. Yang pertama itu ada metode Las-Perez, yang kedua itu ada metode Pace, yang ketiga itu ada metode Drobis and Bowley, yang keempat itu ada metode Irving-Fisher, dan yang kelima itu ada metode Marshall-Edwards. Nah, tapi pada pertemuan kali ini ada 3 metode saja yang akan kita bahas. Oke, langsung cus. Oke, di sini ada yang pertama itu ada metode Las-Perez, di mana rumusnya itu adalah IL sama dengan sigma BN dikali Hi0 per sigma B0 dikali H0 dikali dengan 100%. Yang tadi BN di sini itu adalah harga pada tahun ke N atau tahun yang dihitung atau tahun yang ditanyakan. Ini ada PO. PO itu adalah harga pada tahun dasar. Kemudian ada HIO. HIO ini adalah quantity. P itu kan price. Oke. O adalah quantity atau kuantitas pada tahun dasar. Oke, di sini ada contoh soal perhitungannya. Selanjutnya yang kedua, di sini kita akan belajar tentang metode Pace. Seperti tadi rumusnya itu IP atau indeks Pace sama dengan sigma BN dikali Hi-N per sigma BO dikali Hi-N dikali dengan 100%. Nah, perbedaan antara metode Las-Perez dan metode Pace itu dibedakan pada Q-nya, kuantitasnya. Tadi pada metode Las-Perez itu kuantitasnya itu adalah menggunakan tahun dasar, sedangkan pada metode Pace di sini itu menggunakan tahun yang ditanyakan. Balik lagi ke penjelasan BN. BN itu adalah harga pada tahun ke N atau tahun yang dihitung atau tahun yang ditanyakan. Kemudian PO itu adalah harga pada tahun dasar. Lalu juga ada Hi-N, itu adalah kuantitas pada tahun ke N atau tahun yang
dihitung tahun yang ditanyakan, seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal. Oke, yang ketiga itu ada metode Dробis dan Bowley. Oke, metode ini adalah metode gabungan dari IL atau indeks Las Peirez ditambah dengan IP. IP itu adalah indeks Pace dibagi 2. Nanti akan menemukan hasilnya. Di sini ada contoh soal yang bisa dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar. Sebelum saya akhiri, saya juga mau kasih informasi ke kalian bahwa materi selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah materi tentang inflasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar mengenai indeks harga. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas terkait inflasi. Kemudian, materi yang akan dijelaskan di dalam inflasi yaitu ada pengertian, kemudian ada penyebab dari inflasi, kemudian jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, kemudian ada jenis inflasi berdasarkan asalnya, kemudian ada contoh nyata dari inflasi di Indonesia, kemudian ada dampak dari inflasi, kemudian ada solusi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghitung dan contoh soal. Beli bakso bang, beli berapa dek? Beli 10.000 bang, dibungkus plastik. Oh main. Bakso. Beli bakso bang, berapa satu bungkus? Satu bungkusnya 15.000 Neng. Kok mahal banget sih bang? Memang segitu harganya Neng sekarang. Oh ya udah bang, beli satu bungkus aja. Nah, dari animasi tersebut itu merupakan salah satu contoh dari inflasi, yaitu pada tahun 2010 harga bakso itu masih 10.000, namun pada tahun sekarang harga bakso itu satu porsinya 15.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dari inflasi. Jadi inflasi itu suatu proses meningkatnya harga barang ataupun jasa secara umum dan terus-menerus, yaitu yang dimana dalam jangka panjang. Nah, materi selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak, otomatis masyarakat itu akan membeli barang lebih banyak. Nah, produksi itu nantinya kan akan naik. Tapi ketika produksi tidak bisa menyimbangkan jumlah uang beredar tersebut, itu nanti harga-harga akan terus meningkat. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Penyebab selanjutnya yaitu ada administ prices. Administ prices ini harga barang tertentu yang tingkat harganya itu ditentukan sepihak oleh pemerintah. Seperti harga barang bahan pokok seperti gula, kemudian beras, kemudian juga minyak goreng, yang dimana pemerintah itu mengatur harga maksimal dan juga minimal dengan tujuan agar tidak memberatkan konsumen dan juga tidak merendahkan penjual. Kemudian penyebab dari inflasi yang ketiga yaitu ada supply shock. Nah, supply shock ini kayak peristiwa yang secara tiba-tiba dapat menyebabkan perubahan harga. Contohnya itu seperti gempa bumi, kemudian banjir, kemudian tsunami. Nah, itu kan dapat menghancurkan lahan kan atau infrastruktur. Nah, otomatis pasokan barang itu nantinya akan turun ataupun langka. Nah, itu menyebabkan barang-barang itu nanti secara otomatis naik. Nah, hal itu dapat menyebabkan inflasi. Dan penyebab inflasi yang keempat yaitu ada kenaikan dari biaya produksi, yang dimana inflasi ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, yang dimana nantinya harga-harga jual juga akan meningkat.
Dan penyebab inflasi yang keempat yaitu ada kenaikan dari biaya produksi, yang dimana inflasi ini terjadi. Materi selanjutnya yaitu ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu kurang dari 10%. Misal pada tahun sekarang harga beras itu masih 10.000. Namun pada tahun berikutnya harga beras itu naik menjadi 10.500. Nah, itu kan masih ringan kenaikannya. Nah, selanjutnya yaitu ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang itu berkisar sekitar 30-10%, yang dimana misal harga beras pada tahun sekarang itu 10.000, kemudian tahun berikutnya yaitu 13.000. Nah, itu kan masih naik cuman berapa persen. Yang kemudian yaitu ada inflasi berat. Nah, inflasi berat itu sekitar 30-100%, yang dimana contohnya misal tahun sekarang itu harga beras 10.000, maka tahun berikutnya itu harga beras bisa menjadi 20.000. Yang selanjutnya yaitu ada hyperinflasi. Hyperinflasi ini yaitu lebih dari 100%, yang dimana pada tahun sekarang harga beras itu 10.000, bisa jadi tahun berikutnya itu menjadi 25.000. Materi selanjutnya yaitu ada jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada domestic inflation sama imported inflation. Nah, domestic inflation ini yaitu seperti terjadinya kebakaran hutan, kemudian tsunami. Nah, itu bisa menyebabkan kan produksinya nanti berkurang. Nah, barang-barang itu menjadi langka. Nah, otomatis harga-harga barang itu akan naik. Nah, itu dapat menyebabkan inflasi. Sedangkan kalau imported inflation itu terjadi karena pihak luar seperti COVID kemarin, kemudian juga peperangan, itu harga-harga barang dari luar itu bisa mengalami kenaikan seperti harga minyak. Nah, di sini juga itu nanti akan terkena imbasnya. Sedangkan kalau imported inflation itu menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan Safina, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang, dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi akibatnya. Jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa kecuali menurunkan nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya makin lama semakin tidak berharga. Karena jumlahnya yang terlalu banyak, fakta uniknya cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang, saking tidak berharganya uang di sana dipakai untuk mainan menyalakan api kompor hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis, dan tidak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun hingga dijadikan inflasi terparah sepanjang sejarah. Materi selanjutnya yaitu ada dampak dari inflasi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, kemudian ada masyarakat yang penghasilan rendah itu tidak bisa menjangkau harga barang. Kemudian yang ketiga, masyarakat itu cenderung menyimpan barang dibandingkan uang, contohnya seperti emas. Dan yang terakhir, nilai mata uang itu akan turun karena kenaikan harga barang. Solusi dari dampak inflasi bisa menggunakan kebijakan moneter seperti open market, kemudian cash ratio, kredit selektif, ataupun diskon policy. Yang kedua itu bisa menggunakan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak, belanja negara, dan terakhir itu menjual atau membeli surat utang negara. Terus yang ketiga bisa meningkatkan hasil produksi, dan yang terakhir itu bisa melakukan pengawasan dan distribusi barang.
Selanjutnya yaitu ada rumus menghitung laju inflasi, yang dimana rumusnya inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. IHKT ini yaitu tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu ada contoh untuk menghitung inflasi. Contoh yang pertama yaitu diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 yaitu sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi pada bulan September. Kemudian cara menjawabnya yaitu inflasi sama dengan IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%, yaitu 125,30 dikurang 115,34 dibagi 115,34 dikali 100%, sama dengan hasilnya 9,96 dibagi 115,34 dikali 100%, yaitu hasilnya 8,63%. Nah, inflasi ini termasuk ke dalam inflasi ringan. Kemudian yaitu contoh soal kedua. Suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2023 sebesar 130 dan pada tahun 2024 sebesar 150. Hitunglah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2023 ke tahun 2024. Untuk mencari jawaban soal nomor 2 yaitu masih dengan rumus inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100% sama dengan 150 dikurang 130 dibagi 130 dikali 100%, yaitu 20 dibagi 130 dikali 100% sama dengan hasilnya yaitu 15,38%. Kemudian yaitu ada contoh soal 3. Suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2022 sebesar 120 dan pada tahun 2023 sebesar 132. Hitunglah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk menjawab soal nomor 3 itu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%, yaitu 132 dikurang 120 dibagi 120 dikali 100%, sama dengan 12 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 10%. Hasil tersebut masih dalam kategori inflasi ringan. Contoh soal yang terakhir yaitu suatu negara memiliki indeks harga konsumen pada tahun 2023 sebesar 145 dan pada tahun 2024 sebesar 160. Hitunglah tingkat inflasi negara tersebut dari tahun 2023 ke tahun 2024. Untuk jawabannya yaitu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%, sama dengan 160 dikurang 145 dibagi 145 dikali 100%, yaitu hasilnya 15 dibagi 145 dikali 100%, hasil ketemu terakhir yaitu 10,34%. Jawaban tersebut termasuk ke dalam kategori inflasi sedang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.